Selamat berjumpa anak-anak dengan channel Catatan Pak Danan. Kali ini Bapak akan membimbing kalian semua untuk memahami materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Materi ini sesungguhnya merupakan pengembangan dari dua materi sebelumnya tentang relasi dan fungsi serta persamaan garis lurus. Kita akan lebih mudah memahami materi ini jika pada kedua materi sebelumnya kita sudah matang, sudah menguasai dengan benar. Termasuk materi prasyaratnya adalah kalian terampil mengoperasikan aljabar, materi kelas 7. Baik, kita mulai dengan bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Karena merupakan sebuah sistem, maka pasti akan ada lebih dari satu unsur. Unsur itu terdiri dari dua buah persamaan. Persamaan yang pertama kita tuliskan AX tambah BY sama dengan C. Sedangkan persamaan keduanya itu PX tambah GY sama dengan R. Di mana X dan Y-nya merupakan variabel, sedangkan A dan P itu koefisien X. B dan G-nya koefisien dari Y, serta C dan R-nya itu konstanta. Bapak bisa memberikan pengertiannya tentang sistem persamaan linear dua variabel ini sebagai pasangan dari dua buah persamaan yang memuat dua variabel, di mana masing-masing variabelnya berpangkat 1. Itulah kenapa di sana diberi nama dengan persamaan linear. Artinya masing-masing variabelnya akan berpangkat 1. Tujuan kita, goalnya sebenarnya adalah seluruh proses yang akan kita lakukan, kita akan berfokus pada penentuan dan penemuan nilai-nilai yang dapat kita gantikan kepada variabel X dan Y sehingga berlaku atau memenuhi kedua persamaan tersebut. Nah, cara menemukan nilai-nilai tersebut kita katakan sebagai menyelesaikan sebuah persamaan linear dua variabel. Ada beberapa metode yang bisa kita pilih, dan sebenarnya metode-metode ini semuanya juga harus kita kuasai. Yang pertama, kita menggunakan metode reduksi namanya. Metode reduksi itu artinya pengurangan atau penjumlahan kedua persamaan tersebut tanpa kita berikan proses aljabar sebelumnya. Jadi begitu ada persamaan langsung kita kurangkan atau kita jumlahkan, karena dalam perhitungan kita itu akan lebih mudah diselesaikan dengan menggunakan metode reduksi. Kita lihat ada persamaan 2x min 3y sama dengan 18 sebagai persamaan pertama, dan 5x tambah 2y sama dengan 7. Kita perhatikan suku yang memuat variabel y itu min 3y dan plus 2y. Kalau ini kita kurangkan secara langsung, kita tambahkan, maka hasilnya akan menjadi 7x minus y sama dengan 25. 7-nya berasal dari 2 tambah 5. Kemudian min 3 tambah 2 itu min 1, sedangkan 18 tambah 7 itu 25. Kemudian kita kalikan 2, sehingga hasilnya menjadi 14x dikurangi 2y sama dengan 50. Selanjutnya, karena koefisien y-nya sudah sama. Pertama, 5x tambah 2y sama dengan 7 pada persamaan kedua. Kemudian persamaan terakhir yang kita temukan adalah 14x min 2y sama dengan 50. Maka kalau kita tambahkan, maka suku yang memuat variabel y itu akan netral menjadi 0. Hasilnya 19x sama dengan 57 kalau kita tambahkan, dan kita temukan nilai X sama dengan 3. Setelah kita temukan X sama dengan 3, kita boleh substitusikan, kita boleh memilih persamaan yang manapun.
Dalam hal ini kita memilih persamaan yang kedua, sehingga 5 kali 3 ditambah 2Y sama dengan 7. Kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan negatif 4. Itu adalah metode reduksi. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan metode eliminasi. Nah, langkah ini agak panjang tetapi lebih mudah kita pahami karena step-stepnya itu lebih pasti. Misalnya kita tuliskan kembali persamaan yang tadi, 2x min 3y sama dengan 18, 5x tambah 2y sama dengan 7. Nah, kita eliminasi x. Eliminasi berarti menghilangkan ya. Eliminasi x, 2x ditambah 5y, 5x, 2x dengan 5x. Perhatikan koefisien-koefisiennya. Koefisien x pada persamaan kedua itu kita kalikan ke persamaan pertama, sedangkan koefisien x pada persamaan pertama kita kalikan ke persamaan kedua, supaya kemudian koefisien x-nya itu memiliki nilai yang sama. Setelah kita kalikan, hasilnya adalah 10x min 15y sama dengan 90. Dan pada persamaan kedua, 10x tambah 4y sama dengan 14. Kemudian kita kurangkan. Min 19y sama dengan 76. Kita dapatkan nilai y sama dengan negatif 4. Proses yang kedua, sekarang kita mengeliminasi y. Perhatikan koefisien y-nya, min 3 dengan 2. Maka pada persamaan pertama kita kalikan 2. 2-nya diambil dari koefisien y persamaan kedua. Lalu pada persamaan kedua dikalikan negatif 3. Nah, setelah kita kalikan pada persamaan pertama itu menghasilkan persamaan yang baru, yaitu 4x minus 6y sama dengan 36. Lalu yang kedua kita kalikan negatif 3. Menjadi min 15x minus 6y sama dengan negatif 21. Baru proses berikutnya dikurangkan. Hasilnya adalah 19x sama dengan 57. Dan kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 3. Hasilnya pasti akan sama. Dengan menggunakan reduksi nilai x-nya 3 dan y-nya negatif 4. Maka dengan menggunakan metode eliminasi hasilnya juga akan sama. Kemudian metode yang ketiga kita beri nama dengan metode substitusi. Substitusi berarti menggantikan sebuah variabel dengan bentuk yang lain. Kita tuliskan kembali, 2x dikurangi 3y sama dengan 18 dan 5x tambah 2y sama dengan 7. Nah, persamaan pertama kita modifikasi. Dimodifikasi, mula-mula kita memindahkan suku min 3y ke ruas kanan, sehingga 2x sama dengan 18 tambah 3y, lalu kita bagi 2, sehingga hasilnya adalah 18 tambah 3y per 2. Nah, ini adalah pengganti dari variabel x. Nah, variabel x-nya karena sama dengan 18 tambah 3y per 2, maka nilai x pada persamaan kedua kita ganti atau kita substitusi dengan 18 plus 3y per 2. Perhatikan di sana. Kemudian ditambah 2y sama dengan 7. Kita hilangkan pecahannya dengan mengalihkan penyebut. Maka hasilnya menjadi 5 kali 18 tambah 3y ditambah 4y sama dengan 14. Semua suku ya dikalikan 2. Nah, tinggal persamaan linear satu variabel sekarang. 19y sama dengan 14 dikurangi 90, sehingga kita temukan nilai y-nya sama dengan negatif 76 per 19. Sehingga nilainya kita temukan negatif 4. Baik, setelah kita dapatkan x, y sama dengan negatif 4, kita boleh mensubstitusikan ke bentuk persamaan 1 yang sudah kita modifikasi. 18 ditambah 3 kali negatif 4 dibagi 2. Nah, tinggal kita menghitung saja. 18 minus 12 dibagi 2. Maka hasil akhirnya akan sama dengan 3. Nah, baik.
Ini kalau kita menggunakan metode substitusi. Nah, yang terakhir, yang keempat, sekarang kita akan menggunakan metode grafik. Kalau metode grafik, kemampuan kita untuk dapat menggambar garis berdasarkan persamaan yang diketahui itu sangat diperlukan. Jadi kedua persamaan yang sudah diketahui itu kita lukis grafiknya. Karena variabel-variabelnya merupakan variabel yang berpangkat 1, maka grafiknya akan berbentuk garis lurus. Kita gunakan cara yang paling mudah dengan menggunakan tabel titik bantu. 2x min 3y sama dengan 18, kita bisa mengambil x sama dengan 0, karena nantinya 18 bisa dibagi 3, jadi kita menemukan angka bulat. Kalau x-nya 0, berarti min 3y sama dengan 18, maka y-nya sama dengan minus 6. Sekarang y-nya yang 0, kita masukkan ke min 3y, hasilnya 0, maka persamaannya tinggal 2x sama dengan 18. Dan x sama dengan 18 dibagi 2, yaitu 9. Nah, dipastikan garisnya akan melalui titik 0, -6 dan 9,0. Nanti tinggal kita lukis. Nah, sekarang garis yang kedua. 5x tambah 2y sama dengan 7. Karena 5 dan 2 masing-masing tidak dapat membagi 7 karena bukan faktornya, maka kita harus mencari angka sedemikian sehingga kita menemukan angka yang bulat pada koordinat y agar lebih mudah menghitungnya. Di sini kita coba x-nya sama dengan 1. Kalau kita masukkan 5 tambah 2y sama dengan 7, maka 2y sama dengan 7 kurangi 5, sehingga kita dapatkan y-nya 1. Nah, ketemu bulat. Kemudian kita masukkan x sama dengan 3. Kita cari 5 kali 3 tambah 2y sama dengan 7. Kita dapatkan 2y sama dengan 7 kurangi 15 min 8 ya. Jadi y-nya sama dengan negatif 4. Nah, kedua garis ini kita lukis berdasarkan titik-titik bantu yang sudah kita temukan. Mula-mula 0,-6, kemudian 9,0, itu adalah garis yang merupakan bentuk persamaan pertama. Jadi 2x min 3y sama dengan 18 itu melalui 0,-6 dan 9,0. Nah, kita lukis. Kemudian garis yang kedua itu melalui 1,1 dan 3,-4. Kita hubungkan. Nah, penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabelnya nanti akan terletak pada titik potong kedua garis tersebut. Perhatikan anak-anak, garis ungu dan yang hijau itu berpotongan di titik 3,-4. Artinya penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan negatif 4. Baik. Kemampuan yang dituntut kalian bukan hanya soal memproses secara aljabar, tetapi juga bagaimana kita terampil untuk menerjemahkan sebuah bentuk cerita, narasi, menjadi bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Misalnya di sini Bapak punya contoh keliling sebuah persegi panjang 480 cm. Jika panjangnya 50 cm lebih dari lebarnya, nah berapakah luas persegi panjang tersebut? Kalimat pertama kita tuliskan, keliling berarti 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 480. Lalu kita sederhanakan bentuknya dibagi 2. Kita punya persamaan P tambah L sama dengan 240. Kita namakan sebagai persamaan 1. Nah, kalimat kedua, panjangnya 50 cm lebih. Hati-hati ya, bukan 50 cm saja, tetapi 50 cm lebih dari lebarnya. Kalimat ini bisa kita tuliskan sebagai P sama dengan L ditambah 50. Nah, kita sudah mempunyai dua buah persamaan.
Tinggal kita melihat bentuknya. Kalau misalnya lebih menguntungkan menggunakan substitusi, kita gunakan substitusi saja. Kebetulan di sini kita punya P sama dengan L tambah 50. Sehingga P pada persamaan pertama tinggal kita ganti dengan L tambah 50. Perhatikan, persamaan kedua disubstitusi ke persamaan 1. P tambah L sama dengan 240, lalu P-nya kita nyatakan dengan L tambah 50. Selanjutnya tinggal diselesaikan secara aljabar. Kita dapatkan nilai L-nya sama dengan 95. Nah, setelah itu L-nya sudah kita temukan, tinggal kita menentukan nilai P-nya. Kemana kita memasukkan? Kita bisa memasukkan lebih mudah itu ke persamaan kedua. Karena di sana sudah ada bentuk P sama dengan L ditambah 50. Nah, P sama dengan L tambah 50, L-nya kita ganti 95 ditambah 50, maka panjangnya sama dengan 145 cm dan lebarnya sama dengan 95 cm. Yang ditanyakan apa? Tentukan luas persegi panjang. Nah, kalau kita ditanya luas, berarti tinggal kita kalikan saja antara panjang dikalikan lebar. 145 kali 95. Kita kotret ya. Terus kita dapatkan hasilnya berarti 13.775. Nah, ini luasnya. Jadi luasnya itu sama dengan 13.775 cm persegi. Baik, kemudian Bapak berikan contoh satu lagi. Misalnya begini, harga 2 buku tulis dan 3 pensil, harga 2 buku tulis dan 3 pulpen adalah 90.000 misalnya. Sedangkan harga 3 buku tulis dan 4 pulpen itu adalah 130.000. Berapakah harga yang harus kita bayarkan? Misalnya kita membeli 5 buku tulis dan 5 pensil. Nah, kalimat ini harus kita terjemahkan dalam bentuk 2 buah persamaan. Kalimat pertama, karena 2 buku, kita tuliskan dengan 2X, dengan X menyatakan buku tulis dan Y menyatakan pulpen. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 90. Kemudian pada kalimat kedua, 3 buku tulis dan 4 pensil berarti 3X ditambah 4Y sama dengan 130. Untuk sementara angka ribuannya kita abaikan dulu supaya lebih mudah dalam pengoperasiannya. Kemudian kita bisa menggunakan eliminasi. Kita kalikan 3 pada persamaan pertama dan kita kalikan 2 pada persamaan kedua supaya variabel X-nya menjadi 0. Nah, kita temukan 6X tambah 9Y 270 dan persamaan kedua 6X tambah 8Y sama dengan 260, lalu kita kurangkan. Kita dapatkan Y sama dengan 10. Nah, Y sama dengan 10 kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. 2X tambah 3 kali 10 sama dengan 90, maka 2X sama dengan 60. Kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 30. 30 artinya 30.000, kemudian Y sama dengan 10, berarti harga per buahnya adalah 10.000. Kemudian kita fokus pada pertanyaannya. Berapakah harga 5 buku tulis dan 5 pensil? Maka kalau ini kita nyatakan dalam sebuah bentuk persamaan menjadi 5X ditambah 5Y. Kita distribusi sama-sama 5 menjadi 5 kali X tambah Y, sehingga hasilnya sama dengan 5 kali 30.000 ditambah 10.000.
dan sama dengan 5 kali 40.000, sehingga jumlah totalnya adalah 200.000. Oke, baik anak-anak, sampai di sini pembahasan kita mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Semoga apa yang sudah kita bahas pada video ini bisa membantu kalian semuanya untuk bisa lebih memahami tentang sistem persamaan linear dua variabel ini. Sampai bertemu kembali dengan video-video Bapak selanjutnya. Baik, salam sehat untuk kita semua dan selamat belajar.